جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang rasul, imam, hingga jenderal perang, Rasulullah SAW memiliki beberapa bilah pedang sebagai senjata andalan. Menurut sebagian besar riwayat, pedang Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah Al-Mi'dam, Al-Qadib, Al-Rasul, Al-Adab, Al-Batar, Al-Masur, Had, Kul'i, dan yang terakhir adalah Zulfikar atau Zul Al-Faqor. Dari sekian banyak pedang Rasulullah SAW, Zulfikar menjadi banyak pembicaraan di kalangan umat muslim di seluruh dunia. Tidak main-main, pedang ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melalui perantara malaikat Jibril. Namun beberapa kalangan ada yang masih meragukan kisah itu dan mengungkapkan bahwa pedang itu diperoleh dari rampasan perang. Selepas dari itu, Rasulullah SAW sangat menyukai pedang yang ujungnya runcing dan terbelah dua itu. Akan tetapi, pada suatu saat Ali bin Abi Thalib, pedangnya patah saat perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pedang Zulfikar kepada menantu sekaligus keponakannya tersebut. Di tangan Ali bin Abi Thalib, pedang Zulfikar semakin gahar menumpas umat kafir dalam setiap peperangan. Bahkan di permukaan pedang Zulfikar tercantum tulisan, "Tiada pemuda seperti Ali dan tiada pedang seperti Zulfikar." Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli pedang yang mulia, berani dan tak terkalahkan di berbagai peperangan besar. Singa Allah ini telah membunuh banyak orang kafir dengan pedang Zulfikar. Makna pedang Zulfikar. Dalam bahasa Arab, makna Zulfikar adalah pembelah yang berduri. Sesuai dengan wujudnya yang terbelah dua di ujungnya runcing dan terdapat duri seperti gergaji. Ada juga yang mengartikan Zulfikar sebagai pemilik ketajaman. Apapun maknanya, yang jelas pedang Zulfikar adalah satu-satunya pedang dengan ujung yang terbelah pada masa itu. Dari mana pedang Zulfikar berasal? Selama pertempuran Khandaq, pasukan tentara muslim hanya berjumlah 3.000 orang, harus melawan tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan sejumlah 10.000 orang. Pada saat itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk meminta bantuan. Seketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk memberikannya pedang Zulfikar yang berkekuatan mampu mengalahkan 10.000 tentara musuh. Pedang itu selanjutnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Di akhir peperangan, Abu Sufyan mengalami kerugian besar dengan tewasnya ribuan tentaranya. Sedangkan pasukan umat muslim mampu menelan musuh dan hanya sedikit tentara yang gugur di medan perang. Keistimewaan pedang Zulfikar. Konon menurut beberapa kalangan, pedang Zulfikar bukan pedang biasa. Pedang ini mampu menggetarkan nyali musuh sehingga menemui ajalnya. Tak hanya itu, bahkan setiap kali Ali bin Abi Thalib mengayunkan pedang Zulfikar untuk menumpas musuh-musuh Allah, maka para penduduk surga pun berdoa, tiada pemuda seperti Ali
dan tiada pedang seperti Zulfikar. Cucu Rasulullah, Husain, bertarung dengan pedang Zulfikar di Karbala. Menurut sejarah, Ali bin Abi Thalib kemudian mewariskan pedang Zulfikar kepada putra sulungnya, Hasan bin Ali. Setelah Hasan gugur menjadi syuhada, maka pedang itu diberikan kepada Husain bin Ali, putra bungsu Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, di Karbala, Husain menggunakan pedang Zulfikar ini untuk melawan kaum kafir yang dipimpin oleh Yazid. Di mana pedang Zulfikar sekarang? Saat ini beberapa bilah pedang Rasulullah dapat dilihat di Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turki. Sedangkan beberapa yang lainnya disimpan di kota Kairo, Mesir. Untuk pedang Zulfikar, hanya Allah yang tahu di mana pedang tersebut berada. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ali bin Abi Thalib diminta Nabi dan Khadijah yang saat itu belum menjadi Rasul. Maka Ali bin Abi Thalib diasuh dalam lingkungan Nabi Muhammad dan Khadijah. Maka tak heran di usia yang ke-10 tahun Ali sudah memeluk agama Islam, dan saat itu Rasul pun sudah diangkat menjadi Rasul. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai Jawarah Quraisy. Ali bin Abi Thalib sangat mahir dalam medan peperangan, dan Ali dikenal sebagai Jawara Quraisy. Perubahan besar ditunjukkan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah wafat, yang sebelumnya sebagai ahli pedang, kini beliau sering menggeluti ilmu pengetahuan dan menyebarkan agama Islam melalui ilmunya. Maka tak heran Rasulullah bersabda bahwa Ali bin Abi Thalib adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib wafat ditikam oleh Abdullah bin Uljam, seorang Khawarij, saat mengimani sholat subuh di masjid.